Teman-teman, pada kesempatan kali ini ya, saya sedikit menjelaskan berapa lama propping yang dilakukan ketika kita selesai membuat adonan. Nah, ini teman-teman ya, ini adalah bahan-bahan sebelum kita membuat adonan. Ini adalah bahan cakwe ya, teman-teman. Tapi belum kita buat adonan, dan di sini ada beberapa bahan yang sudah kita masukkan, antaranya termasuk tepung terigu ya, kemudian mentega, ada ragi instan, kemudian ada masako, kemudian ada bakerin plus, kemudian tidak lupa dengan bumbunya ya, bawang putih dan garam yang sudah dihaluskan atau sudah ditumbuk ya, seperti itu, atau di blender juga bisa seperti itu. Nah, pada kali ini ya teman-teman, kebetulan ada teman kita yang sudah lama sih menanyakan tentang berapa lama untuk propping. Nah, ini salah satu contoh kita ya teman-teman, atau sampel kita ketika membuat adonan. Ini kebetulan yang tadi di bak ini adalah adonan roti goreng ya. Jadi sudah kita aduk, tinggal kita tekan-tekan ya. Kalau lihat sudah mulai ada reaksi ya, reaksi ngembang. Jadi cara membuat adonannya pun seperti ini ya teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini pas sore ya, siang menjelang sore, kita waktunya membuat adonan baik itu roti goreng maupun cakwe. Jadi secara terpisah otomatis teman-teman ya, ini adalah adonan roti gorengnya, bagaimana kita memprosesnya. Nah, mungkin teman-teman yang membuat adonan caranya mungkin agak berbeda-beda juga, ataupun dengan teman-teman yang lain mungkin ada ya perbedaan. Jadi tidak masalah, yang penting bagaimana cara teknik kita membuat adonan itu agar berhasil ya. Bisa jadi mungkin kami sendiri seperti ini, tapi teman-teman yang lain meniru cara-cara yang lain, kan bisa terjadi seperti itu. Dan menurut teman-teman, mana yang nyaman, mana yang membuat reaksi dari pengembang itu sendiri, sehingga adonan yang kita buat itu kalis ya, artinya bisa maksimal. Nah, jadi ini adalah salah satu proses membuat adonan roti gorengnya teman-teman. Jadi sebenarnya membuat adonan itu tidak terlalu lama dan tidak terlalu sulit kalau yang sudah biasa. Tapi bagi teman-teman yang mungkin baru, apalagi baru belajar, jadi megang adonan juga kelihatan sangat lengket sekali, berbeda dengan yang biasa ya teman, orang yang biasa. Jadi membuat adonan itu terasa ya enjoy ajarnya, tidak mengalami suatu kendala apapun seperti itu. Oke teman-teman, kita kembali kepada bahan-bahan ini ya teman-teman. Bahan-bahan untuk cakwenya sendiri, jadi ini sudah kita persiapkan, tinggal kita tuang air ya teman-teman, seperti itu. Bagaimana cara proses membuat adonannya, terutama untuk cakwe ya teman-teman ini. Jadi pas kebetulan saat ini saya membuat adonan cakwe itu dengan 8 kilo lebih ya, hampir 8,5 lah seperti itu. Jadi bahan-bahannya di tengah sudah kita kumpulkan di situ ya. Jadi kita masukkan semua di di lubang tengah tepung terigu ya teman-teman. Jadi di adonan tepung terigu ini tinggal kita isi air berapa kita cukupnya ya. Kalau ini pas kebetulan takaran 8 kilo ya teman-teman, 8 kilo lebih lah, hampir 8 kilo setengah. Jadi saya beri air itu 4 gayung gitu ya. Jadi satu gayungnya itu bisa jadi sekitar 1 liter ya teman-teman. Nah, jadi membuat adonan sendiri kalau di kami ya teman-teman, di saya pribadi dan kawan-kawan di sini seperti ini. Jadi kita mengambil yang sisi tengahnya dulu terlebih dahulu agar lebih cepat proses reaksi pengembangnya sendiri, karena memang kalau cakwe ini kan agak sedikit banyak kendala ya seperti itu, karena kadang mungkin bisa jadi karena bumbu-bumbunya ini kan banyak sekali yang mengandung garam ya. Dengan garam sendiri adalah suatu bahan yang bisa artinya berdampak terhadap ragi instan, karena adonan itu sendiri kan ditentukan oleh ragi instan. Ketika ragi instan itu bagus, reaksinya bagus, kemudian itu akan sangat mempengaruhi adonan kita. Tapi juga ragi instan bagus kalau teman-teman
cara membuat adonnya tidak pas gitu seperti itu, pas versinya masing-masing ya teman-teman. Menurut saya pasnya seperti ini, tapi menurut teman-teman kan ada versi lain seperti itu. Jadi itu juga susah akan ngembang. Nah, jadi setelah kita ambil tengahnya sudah rata, kita ambil yang di pinggir-pinggirnya supaya lebih cepat ngembang ya teman-teman. Jadi dibuat agak sedikit, kalau cakwe itu kan lebih sedikit lembek ya membuat adonannya. Kalau roti goreng itu memang agak sedikit lebih dikeraskan karena nanti sampai di tempat jualan tuh nantinya akan ngembang ya teman-teman. Jadi ini adalah salah satu proses-proses kita ketika membuat adonan itu sendiri, baik itu roti goreng ya teman-teman, dan cakwe. Nah, sampai seperti ini kalau sudah rata, sampai kita putar terus ya, kemudian kita tekan-tekan kalau memang itu semuanya sudah rata. Nah, jadi pada kesempatan kali ini ya teman-teman, ini saya menunjukkan bagaimana proses kita membuat adonan ini. Mungkin juga bisa menjadi bahan pertimbangan teman-teman ketika membuat adonan, dan caranya seperti apa. Dan kalau sedikit itu memang kadang-kadang kita membuat adonan agak ribet ya teman-teman. Nah, jadi prosesnya seperti ini ya teman-teman semua. Nah, jadi ini adonan yang sudah kita buat ya teman-teman. Kebetulan kan ada beberapa teman kita yang menanyakan ya, berapa lama sih proses proofingnya itu ya. Nah, jadi lamanya itu kita tidak bisa mengukur ya berapa lama, tetapi kita prosesnya rutinitas kita saja, yang berarti kan seperti ini. Ketika kita sudah memulai ngadon ini, nah umpamanya kita sudah mulai ngadon jam 3 sore ya, jadi jam 3 sore ini selesai ngadon, kemudian adonan ini kita masukkan ke dalam kantong plastik seperti ini ya. Nah, ini ada contohnya, ini sudah kita masukkan ke dalam kantong plastik ya. Jadi ini adalah salah satu proses proofing ya teman-teman ya. Kemudian, nah untuk tenggang waktunya sendiri ya, jam 3. Kemudian kita kan persiapan, ini sudah kita masukkan, nanti saya masukkan ke dalam kantong plastik ya teman-teman di sini. Kemudian nanti kita persiapan, kita beres-beres, artinya bersih-bersih tempat kita membuat adonan di kontrakan sendiri. Kemudian kita berangkat ke tempat jualan itu kira-kira habis asar ya, sekitar jam 4 kurang sedikit lah seperti itu. Berarti kan sudah ada proses pendiaman ya di dalam kantong plastik itu selama lebih kurang 1 jam kan, seperti hampir 1 jam. Kemudian kita sampai di tempat jualan kan nata lagi ya, nata adonan. Kemudian mungkin jam 4 lewat, mungkin setengah 5 itu baru mulai digoreng. Artinya mulai digoreng ya teman-teman, dari jam 3 sampai setengah 5 itu kan semua keseluruhan aktivitas kita, mulai dari tadi memasukkan ini ke adonan kantong plastik, kemudian kita persiapan di kontrakan atau di rumah, kemudian kita persiapan di tempat jualan, berarti memakan waktu sekitar 1,5 jam. Nah, itulah selama proses itu untuk adonan roti goreng maupun cakwe ya teman-teman, nanti siap untuk digoreng seperti itu ya. Jadi salah satu yang dulu sering bertanya berapa lama proses proofingnya ya, sekitar kalau dari awal perhitungan kita setelah ngadon itu selama 1,5 jam. Oke teman-teman, saya akan melanjutkan ini ya, masukkan ke dalam kantong plastik. Ini adalah cakwe yang sudah kita adon, sedangkan yang dalam plastik tadi adalah untuk roti goreng. Oke, kita lanjut.